Three, two, one, click. Oke, Biasanya itu kamera roll action. Welcome back to 1001 Perspectives of Life. Dan di segmen Pillow Talk seperti biasanya kita ada tamu. Halo. Yeay, silahkan memperkenalkan diri. Selamat malam ya. Selamat malam duhai kekasih. Ya, gimana Bu? Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama saya Teresia Dina, biasa dipanggil Dina juga. Ada nama panggung tapi nggak usah lah ya. Nggak ada nama apa bukan? Nama panggung. Ya udah kita langsung. Ya udah Bu, boleh dong diceritain perjalanan Ibu. Ini kan yang leader nih Ibu Dina dari sepaman saya sih dari dulu, dari umur muda udah jadi leader. Boleh dong diceritain dikit kayak dulu perjalanan karir itu kayak gimana? Di perusahaan yang sekarang ya, berarti ya. Oke. Jadi aku join di perusahaan ini dari tahun 2008. Itu kira-kira berarti udah 12 tahun ya, teman-teman. Nah, 12 tahun, wow. Iya, 12 tahun. Oke. Itu masuk dengan program manajemen trainee, dan setelah lulus dari situ memang puji Tuhan langsung jadi supervisor. Gila. Punya tim itu sekitar 2-4 orang lah ya di tim aku gitu. Nah, jalan waktu terus sampai dikasih kesempatan lagi di tahun 2013 itu untuk memang jadi brand manager. Nah, itu memang udah pegang cabang. Langsung gitu. Banyak orang kan? Langsung banyak orang. Satu cabang itu ya, karena cabang baru ya waktu itu, aku handle sekitar 15 orang untuk satu timnya gitu. Jadi masing-masing udah lengkap ya. Udah lengkap, per divisinya udah lengkap gitu. Tuh, Bu Dina tuh berapa? 12 tahun di BFI sama perusahaan aja setia. Oke, Bu mau nanya dong, sebenarnya siapa sih yang menginspirasi Bu Dina untuk mau jadi leader? Maksudnya kan jadi leader tuh gak mudah ya. Kita tuh harus punya visi ke depannya mau gimana, Ibu yang menentukan targetnya nanti ke depan gimana, dan how to achieve. Kenapa nggak jadi itu aja, spesialis atau staff aja yang kita ya fokus untuk diri kita sendiri aja? Banyak ya pertanyaannya. Langsung Oke. Jadi ada sih yang memang menginspirasi ya. Waktu itu kan saya memang bukan berangkat ya, pada saat memang jadi brand manager itu udah ke Indonesia Timur di Sulawesi ya. Jadi saya 7 tahun di Sulawesi. Halo teman-teman di Sulawesi. Hai, tolong subscribe ya teman-teman yang dulu pernah ya. diajak Bu Dina. Jadi 7 tahun di sana, dan puji Tuhannya memang di-develop, digembleng lah ya dengan mentalnya orang Sulawesi gitu kan. Dan ada yang memang seorang leader yang menginspirasi banget gitu ya. Dia juga berangkat dari nol waktu itu, dari marketing, dari surveyor, sampai akhirnya dia menjadi seorang area manager. Hari ini juga ya mungkin karena satu dan lain hal beliau udah gak gabung lagi di perusahaan ini, tapi beliau sangat-sangat menginspirasi saya gitu untuk menjadi seorang leader tuh harus gimana gitu kan, menghandle tim itu seperti apa gitu kan. Jadi ya semoga si bapak Semoga si bapak yang nonton menginspirasi Bu ya, Dina. nanti subscribe Pak ini si Terima bocah. kasih. Nah terus kenapa harus berkarir ya gitu kan, ya balik lagi ya, kita juga namanya di dunia kerja harus perform, ada tujuan yang mau dicapai juga gitu ya. Jadi ya itu sebenarnya kalau menurut saya lebih ke arah dia mengikuti sih ya. Karir itu mengikuti, ketika kita memang punya performa bagus gitu ya, dan kita juga dinilai mampu, otomatis secara karir, penghasilan itu juga pasti ngikutin lah dengan level yang kita lalui gitu. Berarti kan sebenarnya kalau misalnya nih kan berarti kan kita bisa bilang Bu Dina ya achieve banyak lah, bagus gitu kan, jadinya makanya bisa naik-naik terus. Sebenarnya itu sesuai dengan passion gak sih Bu? Dan kalau misalnya nggak niat kan nggak bisa strive gitu. Itu setahu saya ya. Nah berarti kan Ibu ini sesuai passion gak sih? Sesuai passion secara keseluruhan nggak juga ya, karena basically aku orangnya suka yang
menemukan hal baru gitu ya. Tapi di dalam karir selama jadi brand manager juga banyak hal-hal baru yang memang aku harus temuin sendiri gitu ya. Kayak misalnya perusahaan kasih target gitu ya, dan aku menganggapnya itu bukan target ya, tapi lebih ke arah tanggung jawab gitu. Nah, di dalam targetnya itu banyak perintilan sebenarnya di dalamnya. Bagaimana kita bisa juga mendevelop tim kita itu untuk bisa dia capai targetnya dia gitu kan. Ya secara otomatis dengan dia bisa capai target, kita juga sebagai leadernya, sebagai brand manajernya otomatis juga ikut capai target gitu kan. Tetapi bagaimana yang paling penting adalah kita mentransfer ilmu, transfer knowledge sampai si tim kita ini juga paham gimana sih cara mencapai targetnya dia gitu kan. Dan saya selalu pengennya tim saya itu nggak hanya ngerti tentang jobnya dia aja gitu, tapi dia juga paham nih job temen-temennya itu apa gitu loh. Ketika kita membicarakan bahwa aku nggak capai target gitu, jadi nggak hanya menyalahkan bahwa dia doang gitu loh, tapi temen-temennya itu juga sesuai nggak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya gitu. Jangan sampai dia nggak capai target itu karena ada pihak lain, atau dia sendiri nggak ngerti gimana harus capai targetnya gitu. Jadi passion saya di yang kemarin gitu ya, brand manager itu ya sedikit banyak ada gitu loh. Hari ini juga mungkin hari ini belum utuh ya, belum semuanya itu sesuai dengan passion gitu, tapi sepertinya menuju ke sana gitu. Kalau boleh tahu emang passionnya apa, Bu? Satu tadi develop people ya kan. Yang kedua juga lebih ke arah kayak manage sesuatu hal yang baru gitu ya. Gitu. Karena hari ini pekerjaan saya juga agak sedikit berbeda dengan pada saat jadi brand manager kemarin. Emang sekarang gitu. Jadi apa, Bu? Gak usah disebutin ya. Nggak, sekarang jadi sih lebih ke arah kalau sekarang lebih ke arah pegang product head gitu ya. Jadi lebih memanage proses kerja, proses konseptual gitu ya. Proses kerja, kemudian manage bukan hanya people lagi nih yang sekarang gitu. Jadi lebih banyak memanage produk, unit gitu ya. Jadi tentang hal-hal yang baru. Tentang siklus perputaran produk kita seperti apa gitu. Berarti Bu Dina tuh sukanya intinya membuat orang lain jadi lebih pintar. Yap. Gitu. Terus hal-hal yang challenging. Berarti kan kalau udah mulai nggak challenging, udah mulai hafal, ya udah mulai turun nggak sih? Harus cari challenge yang baru gitu. Atau pekerjaan ini apalagi yang bisa dikembangin, apalagi gitu. Jadi get harus something new terus lah. Jadi gitu. harus ada selalu improvement. Harus selalu improve ya. Selama ini Bu jadi leader itu biasanya challenge-nya apa aja sih? Tantangan ya. Tantangan yang terbesar itu kalau saya sih lebih ke arah bagaimana kita punya visi atau misi itu sama dengan tim kita atau sama dengan atasan kita. Pasti otomatis kita butuhnya komunikasi kan. Gitu ya, baik ke atas maupun ke bawah gitu kan. Nah, kalau komunikasinya itu sudah ada sekat, udah rasa nggak nyambung, itu ya itu challenge buat kita gitu. Bagaimana kita bisa capai target, bagaimana visi atau misinya kita tercapai kalau komunikasi satu sama lain ke atas maupun ke bawah itu udah nggak nyambung gitu. Jadi challenge-nya sebenarnya komunikasi ya. Gitu. Jadi harus kayak disamain dulu ya antara frekuensinya mesti samain dulu gitu kan. Kita sama atasan, kita sama tim, kita sama rekan kerja juga, itu harus sama ya, jangan sampai ada miskomunikasi. Betul sekali. Gimana sih Bu kalau misalnya miskomunikasi nih, terus Ibu dikritik, gimana sih caranya menghadapi kritik? Kan gimana ya, kita kan nggak mungkin melakukan hal yang sempurna, orang lain juga nggak, ya pasti ada aja orang yang berpikir sedikit negatif tentang kita walaupun niatnya sudah bagus. Nah, menghadapi itu gimana sih Bu? Legowo. Teman-teman apakah tahu artinya legowo di bawah ini? Jadi basically ya manusia itu sebenarnya nggak mau dikritik. Ya kan, apa yang kita lakuin tuh ini udah menurut aku udah paling benar gitu kan. Dan pasti akan ada kayak penolakan, kamu tahu apa tentang saya gitu kan, pasti ada seperti itu basically manusia gitu kan. Tapi balik lagi, kalau saya pribadi itu ya dengerin dulu nih, ya kan, apakah yang disampaikan, belum tentu kritik ya, apakah yang disampaikan itu memang berguna buat kita gitu kan. Siapa tahu yang disampaikan itu memang satu hal yang sangat-sangat kita butuhkan untuk
kemajuannya kita gitu. Jadi dengerin dulu yang pasti gitu kan. Nah ketika itu memang bisa kita pakai, kita bisa sesuai dengan ya memang kondisi kita gitu, ya kenapa enggak kita coba gitu. Tapi kalau misalnya menurut kita sebenarnya nih nggak pas, nggak cocok gitu kan, ya udah go ahead aja gitu loh. Kenapa kita mesti harus dengerin orang gitu kan? Nah, sebenarnya gimana sih caranya biar nggak baper? Maksudnya kan otomatis kita baper ya. Tapi ya gimana caranya? Bisa nggak sih dibikin tidak dimasukkan ke hati? Bisa nggak sih Bu? Bisa aja. Karena sebenarnya gini teman-teman, kalau kita nggak bisa membatasi ya, kita nggak bisa membatasi persepsi Pikiran orang atau orang pikiran terhadap orang kita. gitu terhadap kita gitu. Tapi balik lagi gitu loh. Ya terserah gitu kan, orang mau menilai kita seperti apa gitu kan. Tapi ya jangan jadi terus kepikiran, aduh jadi beban berat, aduh kenapa orang bilang gini, si A bilang gini. Itu nanti malah membuat kita jadi down sendiri dan Jadi kita nggak bisa stres maju. sendiri. Kita nggak maju-maju gitu loh. Tapi lebih kalau saya lebih fokus aja, kita mau apa sih, tujuan kita apa gitu. Balik lagi tadi ya, kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kalau kritikannya membangun kita pakai, kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang mau kita Ya capai udah, dengan ya tujuan nggak kita perlu. atau tidak sesuai dengan pribadi kita, nggak usah dengerin gitu. Mungkin ada beberapa orang yang merasa kayak gue tuh paling benar gitu kan. Lu ada. kasih tahu tuh lu tuh salah, caranya kayak gitu, caranya kayak gini. Nah, Dia itu mungkin makanya- juga belajar buat kita ketika mau menyampaikan Iya, apapun benar-benar ke sih. orang lain, itu juga mesti dengan bahasa yang pas, kondisi yang tepat juga gitu. Jadi nggak semuanya orang kan juga bisa nerima ya apa yang kita sampaikan gitu, atau kondisinya nggak tahu gitu. Misalnya saya mau kasih tahu dengan Mbak Ajeng misalnya, nggak bagus nih atau segala macam, tapi kondisinya Mbak Ajeng pada saat itu lagi nggak Lagi bisa nggak, menerima gitu kan, ya itu percuma juga gitu. Akhirnya ada dua kemungkinan gitu kan. Yang satu Ajeng memang menolak secara langsung gitu kan, karena dia siapa lu gitu langsung, kan, ya iya, kan. iya, iya. Atau yang kedua malah Langsung kok denial. saya dinilai seperti itu ya gitu, akhirnya membuat drop malahan gitu. Jadi antara memberi masukan ataupun menerima masukan, kita juga harus sesuai dengan kondisi. Oke. Jadi kalau misalnya kita menerima kritik, sebenarnya kita tuh bisa ngaca diri sendiri ya. Sebenarnya Ya. jangan-jangan kita juga sering kayak gitu lagi ke orang. Iya, Jangan-jangan betul, aku betul. malah menyinggung orang lain. Iya, nggak pas Bener kondisinya juga. gitu. Pernah gak sih Bu, misalnya lagi di posisi putus asa, jadi Ibu lagi di suatu jabatan nih, terus kayaknya situasinya kurang cocok, ataupun timnya yang kurang cocok, komunikasi nggak lancar, terus Ibu tuh rasa kayak, udah, gue udah nggak mau lanjut lagi, udah. Itu pernah nggak sih Give up Bu? gitu ya? Kayak give up atau hampir give up, tapi habis itu bisa bangun lagi. Oke. Nah itu pernah gak sih situasi itu, dan gimana sih caranya kita biar bisa berdiri lagi? 12 tahun pasti situasi yang kondisi kayak gitu pernah lah ya, Iya, jatuh bangun lah jatuh ya. bangun. Itu lagu Jangan bangun aku. joget nih Iya. Jadi pernah dan pasti mengalami hal itulah ya gitu. Kadang juga baru aja naik gitu, tiba-tiba langsung twing jatuh lagi gitu kan. Itu pernah banget gitu. Dan cara ngatasinnya gimana ya, kalau misalnya kita lagi mungkin target nggak capai gitu ya, kemudian tim kita juga banyak yang ngajuin resign gitu kan, ya itu udah kenapa aku harus sendiri ya. Nah kalau yang aku lakuin biasanya aku cari mentor sih gitu. Jadi cari orang yang tepat, yang bisa dengerin kita gitu kan. Nggak harus atasan, nggak harus teman kerja gitu ya, tapi setidaknya orang itu bisa denger apa yang kita rasain gitu. Karena saya selalu berpikir gini, bisa jadi apa yang kita nggak pikirin orang itu ternyata kepikiran gitu atau loh. pernah mengalami. Iya gitu. Jadi sharing tentang apa yang kita rasain itu nggak harus ke atasan gitu ya. Dan terbuka sih, maksudnya nggak ada kondisi yang memang kita tutup-tutupi hanya untuk pembenaran diri gitu. Karena ketika kita menutupi sesuatu, orang yang kita ajak sharing itu juga akan sulit Kayak, gitu loh mau menangkap keadaan yang sebenarnya yang terjadi sama kita itu agak sedikit mau ngasih solusi juga ya agak susah. agak Maksudnya bingung gitu. apa, masalahnya gimana? Kamu maunya gimana sih sebenarnya gitu. Nah cari mentor ya sampein sih gitu. Cuman kalau masukan dari saya nih untuk cari mentor, carilah mentor yang memang menurut teman-teman itu pas dengan kondisi teman-teman, paham, nggak hanya dalam maksudnya
dalam hal pekerjaan gitu, tapi lebih ke arah personal pribadi kita kita gitu. orangnya kayak gimana Dia udah gitu. tahu, jadi udah kayak paham. kayak Budina nih mentor saya, Wow. kayak gitu ya. Jadi kan Budina belum pernah jadi atasan saya Betul, gitu kan, betul. tapi dari dulu lah. Kita udah lama ya ternyata ya Jeng. Udah lama banget loh. 2000. 4 tahun, Bu. Nah tuh 4 tahun ya, 4 maksudnya tahun. Ajeng juga waktu itu sempet mau jadi tim saya gitu kan. Jujur ya, saya yang tarik. Ketahuan ya lu. Tapi pada saat Ajeng udah join di tim gitu, malah saya yang cabut gitu. Kena project, saya cabut dari tim, dan pada saat kembali pun kita nggak satu tim lagi sampai sekarang gitu sampai kan, sampai sekarang. Tetapi FBI, kita selalu cocok ya cerita. Iya, Maksudnya saya pun butuh masukan, butuh apa ya? Ya kayak mungkin perspektif Ya, yang lain lah. ada pandangan lain tentang di luar pekerjaan, tentang pekerjaan atau hobi, ya kan? Kita lagi mau punya hobi yang sama nih. Tapi secara personal kita tuh sebenarnya juga punya problem yang sama gitu. Ya itu. Jadi nyambung gitu loh. Ya kalau Ajeng menganggap saya mentornya, ya puji Tuhan, berarti saya bisa memberikan sesuatu yang positif buat Ajeng. Alhamdulillah. Gitu. Saya juga gitu loh. Even umur kita nggak jauh sih ya. Gak kok, Bu, gak jauh. Bu. Gak jauh. Iya, saya juga kurang lebih sama lah kayak Jangan-jangan saya yang sama kayak kamu ya kan. Oh iya. Nyambung gitu loh, ngobrol tentang apapun gitu, tentang apapun ya. Nyambung lah. Jadi walaupun kadang saya semakin sinting, semakin malam kan semakin sinting, ternyata Budina juga bisa. Saya lebih gila lagi. Dan ternyata lebih gini lagi. Jadi itu sih cari mentor yang nyaman sama teman-teman, terus juga nyambung gitu ya. Nyaman dalam artian tidak harus selalu mendukung ya. Tidak harus mendukung, artinya sepakat dengan kamu gitu, tapi setidaknya bisa memberi masukan, even itu juga menyakitkan ataupun challenge buat kita, ya kita harus terima gitu. Karena tadi kita udah harus punya frekuensi yang sama nih gitu ya, bahwa tujuannya si Ajeng atau tujuan saya itu di titik A. Nah bagaimana si mentor dan juga orang yang kita mentoring ini pengen ke arah yang sana, pengen ke arah sana. Jadi kita udah berpikir nih next stepnya apa gitu. Jadi kita nggak muter di situ aja, tapi kita punya tujuan yang sama. Nggak kebanyakan gitu. debat juga kan. Kalau misalnya pandangannya beda kan justru malah gue kan pengennya sini, dia malah ngajak ke sana. Jadi malah berantem. So kalau misalnya dalam keadaan terpuruk, sarannya Budina adalah kita cari mentor ya. Jadi dia benar bisa nge-push kita, walaupun nge-pushnya bisa dalam kritik, dalam support juga. Intinya kita punya mentor. Dan satu lagi, harus berdoa, karena mentor yang paling utama itu yang di atas. Maha Kuasa. Ya, betul. Ceritain semuanya. Bener betul. sih, maksudnya Ajeng sendiri juga pas lagi misalnya lagi stres banget, itu juga ya jadi lebih rajin. Nanti habis itu Jadi tetap rajin ya. Oh iya. Jangan habis sudah selesai habis itu lupa gitu. Aduh ya Tuhan, ampuni dia. Mohon maaf ya Allah, semoga habis ini jadi lebih rajin, jadi terinspirasi nggak cuma tentang leadership aja. Oke Bu, mau dong tahu skill apa sih sebenarnya yang dibutuhin untuk menjadi leader atau yang menjadi leader yang bagus, dan apa aja sih yang Ibu selama ini pakai? Skill ya. Yang pasti kalau kita pengen mengembangkan orang itu juga harus bisa tahu caranya itu. Mentoring tadi pasti ya, cara mentoring, kemudian bisa ngajar gitu, coaching juga. Artinya kita juga tidak hanya memberi arahan, tapi juga kita mencontohkan sama mereka gitu kan. Bagaimana sih kayak contoh lah dulu di cabang ya, di Sulawesi saya selalu bilang gitu, jangan terlambat ya, kita mulai kerja itu jam 8, paling lambat 8.15 gitu. Tapi saya datangnya setengah 9. Nah, itu kan ya jadi bukan role model ya gitu kan, untuk bisa mereka. Berarti harus jadi role model ya. Gitu. Jadi ya skillnya sih bisa mentoring, coaching, kemudian juga ya reliable juga ya, terus konsisten. Betul. Dan ya bagaimana kita bisa mementoring dan mengcoaching orang, ya pasti kita harus dapat ilmu juga ya gitu, baca ya kan, I see. discuss dengan orang yang lebih lebih duluan untuk menjalani apa yang saat ini kita
alamin gitu. I see. Sharing lah, discuss sama orang lain gitu. Ya untuk- lagi-lagi mencari orang yang bisa jadi Betul. panutan ya. Jadi misalnya nih timnya Budina itu lagi ada suatu masalah, dan pada saat itu Budina mungkin belum tahu nih solusinya kayak gimana. Itu berarti ya cari orang yang memang mungkin sudah pernah mengalami itu, Iya, betul. dan mencari solusinya. Siapa tahu bisa dipraktekkan Dan juga. nggak cuman cari solusi ya, ketika kita udah dapat mentor yang bagus, dapat masukan yang bagus, tapi kita paham tentang masukannya dia ataupun udah arahannya udah jelas, tapi kita nggak mempraktekkan, ya sama aja. Sama aja, berarti tetap harus berani dong ya. Mencoba, Jadi keberanian harus berani Ebo. coba gitu ya. Dan Budina setuju nggak sih kalau seharusnya kita tuh kayak berani salah? Maksudnya Iya. berani melangkah, berani Betul. salah. Karena kalau misalnya kita takut-takut mulu kan, takut melangkah, Mm-mm. ya justru malah nggak ngelangkah sama sekali. Iya. Jadi takut gagal, jadi nggak. Karena sama sekali. menurut saya lebih baik salah daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Betul gitu. betul. Setuju banget. Karena sama aja bohong kalau misalnya aku pengen berubah gitu, terus diajarin, oke, kamu pengen berubah seperti apa? Stepnya 1, 2, 3, 4 sampai 100 pun gitu loh, tapi kamu nggak pernah take action, Iya. coba itu, lakuin, even itu salah, kurang tepat, ataupun menurut kamu, loh kok gini hasilnya, tapi setidaknya kita bisa evaluasi dari itu. Berarti open mind juga dong Bu. Yes, Iya kan harus. Bu. Jadi harus bisa membuka diri, harus tahu juga nggak cuman kita tuh bukan orang yang paling pinter. Mm-mm. Jadi bisa jadi masukan orang lain juga bisa Iya. kita pakai kan, jadi open mind ya. Open mind. Baiklah, menurut Ibu suasana kerja itu tuh penting nggak sih biar timnya Ibu tuh termotivasi? Maksudnya Ajeng sendiri juga ya alhamdulillah untuk sekarang ini dan 2 tahun inilah ngerasanya tuh kayak atasan tuh seru banget. Jadi memang lingkungan saya tuh seru banget. Jadinya Enjoy kita ya. iya jadinya kitanya tuh walaupun sekarang stres, sekarang ya kerja pasti bikin capek. Cuman ya kalau suasananya enak kan ya kita tetap bisa menikmati. Nah, Betul. menurut Ibu gimana? Setuju banget sama Ajeng ya, karena dengan suasana kerja yang nyaman, suasana kerja yang produktif, itu juga pasti otomatis berpengaruh sama performan kita. Betul, gitu kan. betul. Jadi kalau misalnya suasana kerjanya itu udah target tinggi gitu ya, target besar gitu kan, Orang terus yang ngomel Bu. ngomel aja tiap pagi gitu kan, nggak mau tahu kendala kita di lapangan apa, mungkin masuk kantor itu udah rasanya aduh Iya, ini benar-benar. hari udah bisa nggak sih skip aja gitu kan hari ini gitu. Bener. Ntar yang ditanya target lagi gitu, tapi pernah nggak sih aku ditanya tentang Apa masalahku, ya apa kendalaku atau segala macam. Nah itu biasanya kalau saya udah ngelihat timnya seperti itu, ya udah ajak bicara aja, nggak harus di kantor sih gitu ya, keluar gitu kan, ngobrol gitu, ada apa gitu, bisa jadi mungkin ada masalah keluarga ya, walaupun kita nggak bisa ngebantu secara keseluruhan ya, karena untuk masalah keluarga kan ya nggak tahu ya maksudnya, tapi setidaknya kita bisa kasih gambaran ke tim kita gitu, atau dia ngeluarin unek-unek lah, bisa jadi karena dia pengen butuh support aja gitu loh, butuh penyemangat, itu bisa jadi. Dan biasanya kalau saya ketika memang kita udah ngobrol seperti itu, kita udah kayak friend gitu loh. Jangan anggap saya atasan kamu ya gitu. Kita yang ngobrol kayak ya kakak lah, saudara gitu kan, yang lebih enak gitu ngobrolnya. Jadi lebih open gitu, nggak ada lagi sungkan seperti itu. Tapi ketika nanti memang udah masuk ke jam pekerjaan ya balik lagi, saya tetap atasan kamu dan kamu juga tetap harus capai target. Nah Bu, ini kan kayaknya sih yang mau nonton video ini kan kemungkinan juga penasaran gimana sih caranya kalau misalnya belum jadi leader, gimana sih caranya untuk menjadi leader, atau yang sudah jadi leader mungkin dari perspektif orang lain sebenarnya leader yang bagus tuh kayak gimana sih. Nah Ibu ada saran-saran nggak buat temen-temen yang mau belajar sebenarnya menjadi leader tuh caranya gimana? Ya ketika memang atasan kita pasif, kan ada juga ya pasti ya yang sekarang mungkin punya atasannya pasif gitu, coba ngobrol gitu kan, Pak, Bu, saya tuh pengen nggak hanya di posisi sekarang ini gitu, kira-kira saya bisa melakukan apa, atau Bapak Ibu bisa bantu saya nggak. Nah di situ udah komunikasi sudah mulai terjalin gitu kan, udah terbentuk gitu. Nah nanti ketika kita di posisi leadernya, ada tim kita yang datang seperti itu, wow ini challenge nih gitu kan. Artinya bukan hanya sekedar oke, kamu harus ngelakuin ini, tapi juga kita harus memikirkan
ini anak punya potensi apa, Gimana gitu kan caranya ya. untuk memaksimalkan Iya, potensi potensinya itu. itu. Dan ya disitulah udah mulai terjadi coaching, mentoring gitu, dan komunikasi gitu. Jadi never stop for Developing learning, yourself. ya, jangan berhenti gitu kan. Baik kita udah jadi seorang leader, baik kita baru mau berangkat jadi seorang leader, ataupun kita saat ini masih di posisi tim ataupun staff gitu, kita masih bisa kok jadi leader. Jadilah leader diri sendiri. Keren banget Bu Dina, pokoknya masukannya Terima tadi itu kasih. keren banget sih. Jadi semoga teman-teman yang nonton yang belum jadi leader, semoga bisa jadi leader kalau memang Amin, pengen di situ. amin. Leader kan sebenarnya tuh nggak harus di kantor ya. Yes. Bisa juga dia kalau misalnya mau bikin perusahaan sendiri, atau sekarang startup juga sudah Yes, mulai bermunculan. yes, Nah, yes. semoga video ini tetap bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga menginspirasi. Yeay, dan terima kasih banyak juga untuk Bu Dina Terima kasih sudah mau datang banyak. hari ini. Yeay. Yeay, semoga hari ini juga menyenangkan buat Bu Dina. Yes, sama-sama. Oke, teman-teman, thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe, share kalau share ini juga ke sangat teman-teman. menginspirasi. Betul. Siapa tahu juga teman-teman ada yang punya sekumpulan yang sama-sama pengen maju bersama. yes. Jadi jangan lupa di-share. Kita Oke. ketemu besok lagi. Bye. Terima kasih. Dadah. Dadah. Ada gini-gini ya. Udah. Ada detik ya. Ada. Aku mikir dulu sebenarnya itu udah selesai. Gimana caranya? Pesan atau ini ya, masukan, saran buat Oh ya benar. para itu gitu, terakhirnya itu.